guys, what's up tuh? Back with me, Lim di sini pastinya yang So guys, apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat-sehat aja. Dan di kesempatan hari ini seperti yang kalian lihat, apakah gue hari ini cantik? Apa gue sudah mirip dengan Wanda Maximoff? Semoga saja. Karena ya, hari ini kita akan ngebahas series WandaVision. Akhirnya series WandaVision ini telah ditayangkan tepatnya pada tanggal 15 Januari 2021 kemarin di Disney Plus. Dan kita juga dapat menikmati 2 episode awal dari WandaVision ini di Disney Hotstar. Jadi buat kamu yang belum berlangganan di Disney Hotstar, cus deh buruan, kalian gak bakal nyesel. Karena memang bakal banyak banget series-series Marvel yang akan ditayangkan di Disney nih. WandaVision ini dimulai dengan episode pertama dan kedua yang akan menjadi perkenalan ataupun pembukaan dari series WandaVision ini. Mengingat series WandaVision ini sendiri juga akan menjadi pembukaan dari Marvel Studios fase 4 untuk tahun ini, dimana sepertinya Marvel ingin membawakan cerita untuk kehidupan baru dan bagaimana yang dialami oleh para superhero kita setelah kejadian The Avengers Endgame. Nah, di sini pada hari ini juga kita akan ngebahas salah satunya yaitu series WandaVision yang akan diperkenalkan pertama kali oleh pihak Marvel Studios tentang bagaimana kehidupan Wanda nih. Tapi sebelum kita lanjut videonya, harap kalian untuk support channel gue seperti biasa dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan sebelumnya juga gue ingetin kalau video ini mengandung spoiler. Tanpa berbasa-basi yang lebih lama lagi, so let's go to talking about that. Dua episode awal ini telah menjadi pembukaan untuk series WandaVision yang telah dirilis pada tanggal 15 Januari 2021 kemarin dan dapat kita nikmati di Disney Plus nih guys. Series WandaVision ini sendiri akan menjadi pembukaan untuk MCU fase 4 untuk tahun ini yang sebenarnya harusnya di 2020 tetapi diundur akibat pandemi corona. Dan kali ini kita dapat melihat kembali aksi dari Wanda Maximoff yang diperani oleh Elizabeth Olsen, Vision yang diperani oleh Paul Bettany, dan juga kita mendapatkan kejutan dari Catherine hanya akan berperan sebagai Agnes dalam 2 episode awal ini. Episode awal ini menceritakan bagaimana Wanda dan Vision menjalani kehidupan barunya setelah The Avengers Endgame nih guys. Jadi di sini kita dapat mengetahui jawaban kemanakah para superhero setelah The Avengers Endgame, yang dimana di sini pihak Marvel ingin menceritakan ataupun memperkenalkan kita terlebih dahulu mengenai kehidupan barunya dari Wanda itu sendiri. 2 episode awal ini akan bergenrekan romantic komedi dan tentunya banyak sekali hal romantis dan lucu-lucunya nih antara Wanda dan Vision pada episode awal ini. Tentu aja ya, hal romantisnya itu yang pernikahannya Wanda dan Vision, dimana kita ketahui semua nih sebenarnya mereka sudah dipisahkan oleh maut. Dan konyolnya si Wanda saat menggunakan kekuatan sihirnya yang membersihkan rumah barunya itu, dan menggunakan kekuatan sihirnya juga untuk mengubah penampilan Vision sebagai manusia normal yang mampu bekerja sebagai seorang akunting nanti nih. You have forgotten this. Forgotten? Di sini Vision bekerja sebagai seorang akunting dengan memiliki bos bernama Arthur Hart. Dan di sini ada konyolnya juga nih si Vision. Gimana tuh caranya dia untuk bekerja sebagai seorang akunting? Gue juga bingung kapan dia belajar ilmu akuntansi. Episode awal ini lagi-lagi menceritakan bagaimana mereka berdua menjalani kehidupan barunya. Di sini juga kita dapat melihat bagaimana julitan tetangga kepada mereka berdua. Lalu kita dapat melihat aksi dari Agnes yang diperankan oleh Catherine Han yang selalu datang ke rumah Wanda untuk bergosip. Entah apa aja yang dibicarakan oleh wanita dua ini ya. Pada opening scene kita akan melihat Wanda dan Vision yang sedang mengendarai mobil menuju pinggiran kota kecil tempat mereka akan tinggal dan memulai kehidupan barunya sebagai suami istri nantinya nih guys. Tetapi di sini gue beritahu pada kalian, jika kalian perhatikan plat nomor mobil yang dikendarai oleh mereka bertuliskan angka 0102, sepertinya sedikit banyak akan juga mengadopsi cerita komik The Avengers Volume 1 102 guys. Dan kata-kata lucu lainnya lagi, pada saat episode pertama kita dapat mendengar pernyataan Wanda yang mengatakan bahwa kepala Vision ini tidak dapat dihancurkan. Padahal sudah jelas-jelas kita tahu semua di The Avengers Infinity War, kepalanya Vision ini dihancurkan oleh Thanos akibat ulah Thanos yang mengambil paksa Mind Stone dari kepalanya sehingga ia meninggal. Sepertinya itu adalah sarkasme dari Wanda kepada Vision ya guys. Jika kita lihat dari set untuk 2 episode awal ini, sepertinya Wanda terinspirasi dari sitcom-sitcom klasik yang disenanginnya, seperti dekorasi ruangan rumahnya ini terinspirasi dari series Dave and Days Show. Kemudian
tingkah-tingkah Wanda dalam menggunakan kekuatan sihirnya ini sepertinya juga terinspirasi dari series Bewitched. Dan juga jika kita perhatikan pada saat pernikahan Wanda dan Vision, gaun pengantin yang dikenakan Wanda ini sepertinya terinspirasi oleh gaun pengantin Lucy di series I Love Lucy. Dan lagi-lagi jawabannya karena ini adalah pocket dimensionnya Wanda, semua hal yang terjadi di dalam dunia realita ini sesuai keinginan Wanda yang mungkin sangat menyenangi sikom-sikom klasik tersebut. Dan menurut gue konsep dari series ini, 2 episode awal ini untuk menceritakan kehidupan baru Wanda dan Vision sebagai suami istri sepertinya diadopsi ceritanya dari komik The Giant of Sah Avengers 4, di mana pada komik yang menceritakan kehidupan baru Wanda dan Vision yang telah menikah dan sah menjadi suami istri yang nantinya akan memiliki 2 anak kembar bernama Thomas dan William yang akan bergabung menjadi The Avengers baru yang dapat kita kenal sebagai Wiccan dan Speed yang juga mewarisi kekuatan-kekuatan magic dan super ayah ibunya. Loh, kok bisa mereka punya anak? Tentu saja bisa, walaupun emang Vision ini adalah seorang robot buatan eksperimen dari Tony Stark yang memadukan kekuatan Mind Stone ataupun batu tongkat Loki. Dan memang sangat tidak mungkin ia menghamili Wanda, tetapi di sini lagi-lagi karena Wanda memiliki kemampuan warping reality, ia mampu membuat dunia realita sesuai hayalannya. Apakah kalian memiliki pemikiran yang sama? Jika kalian memang benar sudah nonton, coba deh perhatiin gambar yang terdapat di kalender dan koran yang dibaca oleh Vision itu sama, yang mengartikan bahwa 2 benda tersebut diproduksi pada perusahaan yang sama, yaitu Westview Herald. Dan disinilah kota tempat tinggal Wanda dan Vision memulai kehidupan barunya di dalam Pocket Dimension. Kemudian kita diberi petunjuk lainnya juga nih guys. Kalian lihat kan aksinya Wanda saat menuangkan wine untuk menjamu Mrs. Hart dan Arthur Hart? Terdapat tulisan House of M pada botol wine yang mungkin aja ini adalah petunjuk untuk episode berikutnya. Seperti yang gua tahu sendiri di komiknya, House of M diceritakan memiliki ambisi untuk mendominasi sebagai humanoid dibandingkan manusia di bumi. Apakah Wanda nantinya akan ada kaitannya sesuai dengan cerita komiknya? Entah mengapa gua merasa series ini akan memiliki alur cerita yang hampir mirip dari adopsi cerita komiknya. Dan pada saat makan malam tersebut terjadi perdebatan-perdebatan antara Mrs. Hart dengan Arthur Hart yang mendesak Wanda dan Vision kapan mereka menikah dan memiliki anak. Yang membuat akhirnya Arthur Hart ini tersedak dan Vision pun menolongnya. Dan pada saat kejadian tersebut terlihat banget Wanda yang kebingungan dengan tragedi yang terjadi pada saat itu. Yang menandakan bahwa dunia realita buatan Wanda ini sebenarnya belum stabil ataupun bahkan tidak stabil. Sini gue temukan petunjuk lainnya bahwa lebih menyeramkannya lagi kekuatan warping reality-nya Wanda ini bukan hanya mampu membuat dunia mimpi, namun mampu untuk memanipulasi semua pikiran orang-orang yang ada di dalamnya dan dapat membawa mereka ke dunia reality utama nih guys. Makanya di sini terjawab sudah mengapa Vision dapat hidup kembali pada series ini. Dan pada saat penutupan scene, kita dapat melihat di layar kirinya terdapat tulisan SWORD jika kalian perhatikan. Dan jika kalian ingin tahu SWORD itu apa, SWORD adalah organisasi yang dibuat oleh pihak MCU untuk memantau manusia-manusia super. Seperti yang kita ketahui dengan kekuatan manusia super pada MCU ini digunakan sebagai senjata Sentient untuk membatasi kejahatan-kejahatan yang dapat mengancam kehidupan di bumi. Dan sepertinya pada series Wanda dan Vision ini juga akan memperjelas tentang Wanda yang sedang dipantau oleh SWORD mengenai kekuatan warping reality-nya yang membuat dunia mimpinya sendiri nih guys. Sangat menarik ya. Ternyata 2 episode awal ini adalah hal yang paling penting. Itu dia beberapa pembahasan kita mengenai 2 episode awal dari series WandaVision kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi yang gue temuin mengenai kejanggalan-kejanggalan pada saat episode 1 dan kedua, tetapi sepertinya ingin gue bahas setelah gue menonton episode berikutnya nih. Mungkin akan terjawab dan biar lebih pasti juga. Bagaimana? Menurut gue 2 episode awal ini nggak mengecewakan, bahkan sangat menghibur gue dan memberi gue banyak banget jawaban dan petunjuk tentang plot twist yang mungkin akan terjadi. Dan menurut gue semakin kuat dugaan gue kalau series WandaVision ini mengapa ditayangkan di awal. Sepertinya Wanda akan memiliki kekaitan yang sangat banyak dengan series-series berikutnya. Yang seperti kita tahu ada Doctor Strange, ada Black Widow, ada Loki dan lainnya. Mungkin aja nih Wanda mengapa menjadi pembukaan, karena Wanda lah yang akan menjadi kaitan besar dalam series Marvel fase 4.
Dan setelah menonton 2 episode awal ini, gue juga menduga mungkin nanti di episode berikutnya akan ada kehadiran dari Mephisto ataupun Quicksilver yang selama ini kita berteori akan dikabarkan ditayangkan pada series WandaVision kali ini. Pastinya semakin menarik ya, tapi gue juga udah gak sabar untuk nonton episode berikutnya. Setiap hari Jumat kamu bisa menyaksikannya di Disney Hotstar, makanya buruan deh langganan. Ini juga artinya akhir video ini, tapi sebelum gue mengakhiri video ini, lagi-lagi harap kalian untuk support channel gue dengan cara subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya agar gue bisa lebih semangat juga untuk mengupdate video-video berikutnya yang pastinya juga berguna untuk kalian. So, I hope you enjoy, see you later and bye-bye.